Kali ini ada kabar baik yang sangat menarik. Indonesia sedang mengalami perubahan besar dalam bidang ekonomi. Kenapa? Karena Indonesia berhasil mendapatkan tambahan pendapatan negara yang sangat besar, yaitu mencapai 2.823 triliun rupiah per tahun. Dengan pendapatan sebesar ini, Indonesia tidak perlu khawatir lagi soal defisit APBN sebesar 600 triliun rupiah tahun ini, yang sebelumnya disebabkan oleh belanja negara dan utang yang jatuh tempo. Semua pencapaian ini tidak lepas dari langkah-langkah strategis dan visi besar dari Presiden Prabowo. Beliau tidak hanya memaksimalkan kekayaan alam Indonesia yang melimpah, tapi juga berhasil mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal. Lalu, dari mana sebenarnya asal tambahan pendapatan negara ini? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita mulai dari sektor sumber daya alam, khususnya emas. Indonesia sebenarnya dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan emas terbesar di dunia, yaitu sekitar 2.600 ton, dan menempati peringkat ke-6 secara global. Sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, cadangan emas Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Melihat hal ini, Presiden Prabowo langsung mengambil langkah strategis. Ia bekerja sama dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk meningkatkan produksi emas nasional dari sebelumnya 110 ton per tahun menjadi 160 ton per tahun. Bahkan, dalam 5 tahun ke depan, cadangan emas Indonesia ditargetkan akan meningkat hingga mencapai 219 ton. Ini Pak Bahlil menggenjot, Pak. Produksi emas kita naik, Pak, dari 110 menjadi 160 ton per tahun. Selain itu, ada fakta mengejutkan lainnya. Sekitar 1.800 ton emas saat ini beredar di tangan masyarakat, dengan nilai mencapai sekitar 2.748 triliun rupiah. Melihat potensi besar ini, pemerintah pun mendorong berbagai program seperti tabungan emas, gadai emas, dan perdagangan emas nasional. Tujuannya adalah untuk memberikan wadah yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat dalam menyimpan atau berinvestasi emas, sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan cadangan emas negara. Bisa dibilang, kebijakan ini seperti sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Di satu sisi, masyarakat mendapatkan manfaat berupa jaminan keamanan dan peluang investasi, sementara di sisi lain, negara terbantu dalam menambah devisa serta membuka lapangan kerja baru. Selain dari sektor emas, Presiden Prabowo juga berhasil membuat Indonesia mencatat surplus devisa yang signifikan. Hal ini terjadi berkat kebijakan DHE, devisa hasil ekspor, yang baru, di mana para investor diwajibkan menempatkan 100% devisa hasil ekspor mereka di dalam negeri selama 1 tahun penuh. Dengan kebijakan ini, aliran uang dari hasil ekspor tetap berada di Indonesia lebih lama, sehingga bisa memperkuat ekonomi nasional. Devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor, sumber daya alam, dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100%. Sebagai gambaran, pada tahun 2024, surplus perdagangan non-migas Indonesia mencapai 31 miliar dolar AS. Nah, dengan adanya kebijakan DHE, devisa hasil ekspor, yang baru, yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2024, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan tambahan devisa hasil ekspor sebesar 80 miliar dolar AS pada tahun 2025. Artinya, total devisa negara akan meningkat sebesar 257%, menjadi sekitar 111 miliar dolar AS, atau setara dengan 1.776 triliun rupiah. Ini tentu jadi kabar baik juga bagi pelaku UMKM, karena meningkatnya cadangan devisa akan membuat likuiditas perbankan nasional lebih longgar. Hasilnya, UMKM akan lebih mudah mendapatkan akses pendanaan, dan bahkan bisa menikmati suku bunga pinjaman yang lebih rendah.